Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa melakukan kultum Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Kultum Ramadan pada kali ini kita akan membahas tentang kejujuran berbuah kebaikan. Seorang yang berbohong atau maaf yang suka berbohong, pasti orang itu akan mendapatkan hukumannya sebelum di akhirat itu akan dicelakakan di dunia. Seorang yang berbohong itu pasti mendapatkan kecelakaan di dunia sebelum di akhirat. Maka berhati-hatilah dalam berbuat atau melakukan kebohongan. Kalau orang tahu berbohong itu celaka atau orang mengerti bahwa berbohong itu akan mendapatkan celaka atau akan mendapatkan kecelakaan, pasti mereka tidak akan berani untuk berbohong. Sehingga kita harus berhati-hati dalam melakukan perbuatan, khususnya dalam perbuatan berbohong. Dusta atau berbohong itu membawa kedurhakaan, sedangkan jujur akan membawa kebaikan. Tidak mungkin antara dusta dan jujur itu bisa saling silang. Contohnya dusta akan membawa kebaikan, sedangkan berbohong akan membawa kejujuran. Itu tidak akan pernah terjadi. Jadi bisa kita berbuat jujur itu jika kita melakukan sesuatu dengan niat hati yang bersih, insya Allah kita akan bisa melakukan kejujuran. Kejujuran itu bisa mendapatkan atau berbuah kebaikan, contohnya kebaikan dalam hal kesehatan, kebaikan dalam hal rezeki, kebaikan dalam urusan dunia kita, urusan kita di dunia dan sebagainya. Itu jika kita berbuat jujur. Maka berbuat jujur itu berbuah kebaikan. Contoh lagi dalam hal pendidikan, banyak siswa atau mungkin kita waktu di sekolah dulu sering melakukan hal ketika ulangan, yaitu menyontek. Pasti semuanya pernah melakukan, walaupun ada sedikit yang tidak pernah melakukan menyontek. Walaupun itu hal yang biasa, tetapi jika itu dilakukan sering, itu akan membuat kebohongan atau kedustaan yang menimbulkan kedurhakaan. Jadi kita tanamkan kepada siswa kita sebuah kejujuran dalam hal tadi, contohnya ulangan. Kita tanamkan nilai itu tidak di atas segala-galanya, tetapi berbuat baik atau berbuat jujur dalam mendapatkan nilai itu hal yang lebih baik dalam melakukan proses melakukan ulangan tersebut. Kita menghadapi siswa yang mendapatkan nilai bagus, ternyata siswa itu menyontek. Sedangkan ada siswa yang mendapatkan nilai yang tidak bagus, ternyata siswa itu jujur. Maka apakah yang kita lakukan sebagai guru? Apakah kita memilih siswa yang menyontek tapi nilainya bagus, atau mendahulukan siswa yang jujur walaupun nilainya jelek? Nah, menurut saya kita harus menekankan pada sikapnya dulu. Ketika dia jujur, pasti dia akan melakukan proses ulangan tersebut dengan baik. Walaupun dia dapat nilai jelek, kita beri pengertian. Nilai jelek itu bisa kita rubah ketika kita melakukan usaha. Usahanya apa? Kita harus belajar dengan giat. Kita harus semangat
dalam belajar. Maka jangan terbiasa untuk berbohong atau mencontek, karena berbohong itu membawa kedurhakaan, sedangkan jujur tadi membawa kebaikan. Jadi tanamkanlah kepada siswa-siswa kita untuk berbuat jujur agar kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya bisa tertular kepada teman-temannya. Seperti itu. Itu dalam hal jujur pada siswa. Kemudian orang jujur pasti mendapatkan kebaikan yang tidak terhingga. Contoh saja, ketika kita menghadapi ujian untuk memasuki perguruan tinggi, kita berbuat jujur, tetapi teman kita yang tidak berbuat jujur mendapatkan nilai yang lebih bagus dan masuk di perguruan tinggi tersebut. Kita tidak boleh suudzon kepada Allah, karena mungkin kebaikan itu tidak hanya ketika kita ingin mendaftar di perguruan tinggi tersebut harus lulus atau berhasil mendapatkan perguruan tinggi tersebut. Mungkin ada kebaikan lainnya yang menanti kita yang lebih kita butuhkan daripada yang kita inginkan. Jadi Allah memberikan kebaikan itu bukan yang kita inginkan, tetapi yang kita butuhkan. Seperti itu. Cukup sekian dari saya tentang sebuah kejujuran membawa keberhasilan atau membawa kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.